Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berjumpa lagi bersama saya Iswatul Hasanah, GPAI SMP Negeri 28 Semarang. Para siswa sekalian, pada part 1 kita telah pelajari bersama tentang masuknya Islam di Nusantara, mulai dari teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Juga kita telah mempelajari tentang berbagai metode dakwah serta keberhasilan para wali songo yang dapat mengislamkan hampir seluruh penduduk Jawa. Masih tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kali ini kita sampai pada part yang kedua, akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia, di bumi Nusantara telah berdiri banyak kerajaan-kerajaan besar, seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam di Sumatera, Pajang, Demak, Mataram, Cirebon dan Banten di Jawa, Banjar dan Kutai di Kalimantan, Goa dan Talo di Sulawesi. Untuk mengetahui tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan berbagai peranan, tantangan, hambatan, serta keberhasilannya, marilah kita simak materi berikut ini. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui, proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara dan para pedagang dari luar negeri, khususnya para pedagang Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau pengaruh Islam sangat kuat di Aceh dan diwujudkan dalam bentuk munculnya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Salah satu bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. 2. Kerajaan Aceh. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mogoyatsah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Ali Mogoyatsah meluaskan wilayah kekuasaannya di daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Peletak dasar kebesaran Kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Berbeda dengan Sultan Ali Mogoyatsah yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin Riayat Shah justru berusaha melawan Portugis. Dalam menghadapi tentara Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia.
Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Penaklukan demi penaklukan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aceh dan sekitarnya, melainkan juga meluas jauh keluar Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang Raja Majapahit. Setelah tahta ayahnya jatuh ke tangan Girindrawardana dari Keling dan Demak menjadi terancam, terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Girindrawardana dan keturunannya Prabu Udara hingga tahun 1518 Masehi. Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus pernah memimpin armada laut Demak dalam penyerangan Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Namun penyerangan itu gagal. Sekembalinya ia dari Malaka, ia mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor. Setelah Pati Unus naik tahta, ia tidak mencoba lagi menyerang Malaka. Ia tetap memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. 4. Kerajaan Pajang. Raja pertama kerajaan Pajang ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar dengan sebutan Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya menumpas Arya Penangsang. Sutawijaya putra Ki Ageng Pamanahan diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram yang terkenal dengan nama Panembahan Senopati. Ternyata ia tidak puas menjadi bupati. Ia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Ia mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram. Hadiwijaya yang mengetahui hal itu segera mengirimkan pasukannya ke Mataram. Peperangan sengit terjadi pada tahun 1582 Masehi. Namun prajurit Pajang menderita kekalahan besar. Sultan Wijaya menderita sakit dan akhirnya wafat. Setelah itu, terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pangeran Pangiri, menantu Hadiwijaya, menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Hal itu ditentang keras oleh para bangsawan Pajang dan bekerja sama dengan Sutawijaya dari Mataram. Akhirnya, Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Pajang. Setelah suasana aman, Pangeran Benowo, putra Hadiwijaya, menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo, yang artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 sampai 1645 Masehi.
Hal itu merupakan cerminan dari kebesaran jiwa, keberanian, keuletan, dan kecakapan serta kuatnya kepribadian Sultan Agung. Kesultanan Mataram memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, hingga mengembangkan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Pada masa Sultan Agung banyak prestasi besar yang telah dicapai. 6. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansah atau Raden Samudra sebagai Sultan pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, Kerajaan Banjar makin berkembang dan bertambah luas wilayahnya. Kerajaan Banjar menguasai hampir seluruh Pulau Kalimantan. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. 7. Kerajaan Goa Talo. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak saat itu, kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Islamnya Raja Goa segera diikuti oleh rakyatnya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 yang lebih populer dengan sebutan Kerajaan Kembar Goa Talo. Pemerintahan Kerajaan Goa mencapai puncak terutama di bawah pemerintahan Sultan Malikus Said. Setelah Sultan Malikus Said wafat, beliau digantikan oleh putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin bersikap tegas dan tidak mau tunduk kepada Belanda. Pada tahun 1654 sampai 1655 Masehi terjadi pertempuran hebat antara kerajaan Goa dan Belanda di Kepulauan Maluku. Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri yang dialami Goa membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Goa. Sejak kekalahan Goa dengan Belanda, keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. 8. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13, ibu kotanya terletak di Pulau Ternate. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya Zainal Abidin. Pada tahun 1495 Masehi, Zainal Abidin mewakilkan pemerintahannya kepada keluarganya karena ia memperdalam pengetahuan agama Islam kepada Sunan Giri dan kemudian ke Malaka. Setelah kembali ke Ternate, Zainal Abidin sangat giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau di sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Babungah. Sultan Babungah mendapat gelar yang dibertuan di 72 pulau. Untuk menjaga keamanan wilayahnya, Ternate memiliki 100 kapal kora-kora. Setelah Sultan Babungah wafat, kerajaan Ternate mulai melemah. Pada tahun 1580 Masehi, kerajaan Spanyol dan Portugal menyerang Ternate. Sultan Said Barokati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Filipina. Kekalahan demi kekalahan yang dialami memaksa Ternate meminta bantuan Belanda. Belanda bersedia membantu dengan syarat VOC diberi hak monopoli perdagangan di Maluku. Akhirnya, kerajaan Ternate berhasil mengalahkan Spanyol, tetapi dengan imbalan yang sangat mahal. Belanda secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni 1607 Masehi, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku. Makin lama kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate semakin kuat.
Bersamaan dengan itu pula terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate sehingga kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya runtuh. 9. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada awalnya kerajaan Ternate dan Tidore dapat hidup berdampingan dan tidak pernah terjadi konflik. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara, adalah dua kerajaan yang memiliki peran penting dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang ingin menguasai Maluku. Seiring berjalannya waktu, kedua kerajaan ini justru bersaing memperebutkan kekuasaan politik di Maluku. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku tahun 1789 sampai 1805 Masehi, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801 Masehi, beliau menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris sehingga Belanda dapat terusir dari Tidore. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya sendiri, Zainal Abidin, pada tahun 1805 sampai 1810 Masehi. Para siswa sekalian, kita bisa belajar banyak dari materi pembelajaran kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Banyak peranan yang dapat kita lakukan saat ini. Di antaranya yaitu mencintai para ulama, kiai, dan tokoh penyebar Islam, gigih dan semangat dalam berdakwah, menghargai perbedaan agama dan keyakinan, giat belajar untuk meraih cita-cita, rajin beribadah dan senantiasa menebar kedamaian. Islam adalah rahmatan lil alamin, senantiasa mencerminkan agama yang penuh dengan rasa kelembutan dan toleransi, bukan kekerasan dan intimidasi. Menebar kedamaian bukan rasa ketakutan, merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, meredam bukan mendendam, membimbing bukan menuding, mendidik bukan menghardik, mengilhami bukan menghakimi, humanis bukan beraksi teroris, bersikap ramah bukan marah. Itulah hakikat kehadiran Islam di bumi Nusantara. Para siswa yang saya banggakan, demikianlah materi pembelajaran tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.